Kita sudah lama nggak membahas DAP. Kali ini kita kedatangan salah satu DAP yang hot dari kelas mid-end, yaitu DAP Android dari Shanling. Shanling M3X. Biar kabar panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kita juga mau mengingatkan, kita ada update di tier list kita untuk in-ear monitor, kalian bisa cek. Dan juga nanti kita akan buat tier list untuk DAP yang pernah kita review. Jadi ada 2 tier list nantinya. Mungkin kedepannya akan banyak lagi tier list yang saya buat, terutama untuk dongle dan juga terkait headphone. Jadi kita akan buat banyak sekali tier list seiring dengan perkembangan barang yang kita review. Kita kalau bicara soal Shanling itu identik banget dengan namanya DAP. Mereka adalah salah satu produsen yang kita bilang sangat agresif dalam mengeluarkan produk-produk baru. Baik itu dongle USB, kita bilang DAP, ataupun barang-barang audio lainnya. Baik itu in-ear monitor sekalipun. Kali ini kita akan membahas salah satu DAP mid-end-nya yang kita bilang cukup hot beberapa waktu lalu, yang menggunakan deck chip terbaru dari ESS, yaitu ES9219C yang katanya efisien banget. Dibekali baterai 3200 mAh dan dapur pacu Snapdragon 430 dengan RAM 2GB dan internal 32GB. Saya rasa untuk kelas mid-end rasanya sudah cukup lah untuk spek seperti ini. Dan untuk harganya sendiri, Shanling M3X ini dipasarkan di 4 jutaan lebih atau 4,4 jutaan lah. Kalian bisa aja cek link di deskripsi di bawah ya untuk link pembeliannya. Kali ini kita akan bahas packaging dari Shanling M3X ini. Oke, berikut adalah packaging dari M3X. Dia menggunakan hardbox, kita bilang didominasi warna putih ini. Ini adalah covernya. Di sini ada gambar DAP-nya dan tulisan M3X Portable Music Player. Ada jimat-jimat ajaib. Lalu kita lihat bagian sini ada beberapa koneksi wirelessnya, MQA, LDAC, Qualcomm aptX, Qualcomm aptX HD. Dan di bagian sini ada spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat lebih jelas, kalian bisa pause aja untuk melihat spesifikasinya. Oke, ini adalah outer box. Jadi inner box-nya seperti ini. Jadi ini outer box-nya. Inner box-nya berwarna biru, polos. Ada logo Shanling di sini aja dan kita bisa buka langsung. Ini hard ya. Bam. Oh wait, di sini bludru halus gitu. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah DAP-nya. Kita singkirkan dulu. Kita lihat bagian dalamnya. Di sini ada beberapa compartment seperti biasa, seperti packaging pada umumnya. Compartment di sini berisi manual book, warranty, dan manual book dari M3X, quick start guide, as usual, dan juga kabel untuk charge-nya, USB Type-C regular, dan braided, tapi bukan regular sih sebenarnya, braided ini salah satu hal yang menarik. Oke, ya itu saja sih kelengkapannya. Tidak ada case sama sekali dalam paket penjualannya, itu hal yang sangat disayangkan. Berikut adalah DAP-nya dari Shanling M3X. Jadi kalau kelengkapannya sendiri sederhana banget. Ada DAP, kabel USB Type-C, ada manual book, dan juga warranty card. Sebenarnya ada case, kalau kalian PO kalian bisa dapat case, leather case seperti ini yang keren, ada logo X-nya di sini. Tapi kalau kalian nggak beli pas PO, kalian nggak bisa dapat. Ya itu sih salah satu yang saya tahu. Tapi mungkin sekarang ini pada saat penjualannya lesu, leather case ini diberikan secara free untuk pembelian M3X. Jadi ya, it's a good thing. Tapi sekali lagi ini tidak dapat di dalam paket penjualannya, dan ini ada packaging terpisahnya dari Shanling M3X. Untuk packaging di kelas harga mid-end menurut saya ya biasa aja dan kami berikan skor B, karena memang di paket penjualan Shanling ini tidak menyertakan case juga dan kita harus beli secara terpisah. Case yang kalian lihat di sini adalah paket penjualan terpisah dan tidak masuk dalam paket penjualan dari pembelian DAP-nya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Shanling M3X. Untuk build quality sendiri, Shanling M3X ini terbuat dari bahan metal dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Kalian bisa lihat bahannya ini metal ya, aluminium mungkin. Dengan dimensi yang kita bilang cukup pas di tangan. Tidak terkesan terlalu bulky banget atau aneh banget di tangan, cukup pas di tangan, gripnya seperti ini.
Dan kalau kita lihat bagian atas sendiri ada dua jack output, yaitu jack 4,4 balance dan 3,5 mm standar. Jadi it's a good thing ada jack balance-nya. Lalu kalau di bagian samping di sini ada knob volume yang digunakan untuk menaik turunkan volume, dan kalau ditahan bisa menjadi tombol power atau tombol untuk mematikan layar. Jadi multifungsi untuk tombolnya, seperti halnya AK ya. AK kan juga multifungsi untuk tombolnya. Di sini ada grip, ada 3 grip jari seperti ini untuk pegangkan seperti ini. Jadi dipikirkan banget untuk bahasa desain dari Shanling ini. Di bagian bawah sendiri ada USB Type-C ya, dan juga micro SD slot. Lalu di bagian samping ini ada tiga tombol ajaib yang pasti selalu ada di hampir semua DAP, yaitu play, pause, previews, dan next track. That's it. Lalu kalau kita ke bagian belakangnya ini kalian bisa lihat fingerprint magnet banget. Sudah ada beberapa fingerprint magnet saya. Jadi ini ada, sebenarnya ada yang screen guard-nya lah. Jadi ada screen guard-nya pun tetap fingerprint magnet banget dan glossy finishing. It's a good thing sebenarnya, tapi ya fingerprint magnet. Tapi kalau kalian pakai in case aja sudah keren banget sih. Gak ada masalah juga. Secara bentuk sendiri untuk build quality-nya ini tidak ada sudut-sudut tajam, tidak seperti AK. AK itu banyak sekali sudut-sudut tajam dan itu sangat merepotkan kalau kalian tidak punya case atau saat kepentok itu pasti dent tuh kalau AK. Walaupun nggak sengaja sekalipun, mungkin kalian pakai regular aja nggak pernah kepentok, bisa aja dent. Ya itu perlu kalian perhatikan kalau memiliki sudut-sudut yang tajam. Untungnya di sini nggak. Di sini sudut-sudutnya cukup rounded, jadi aman lah. Untuk bobot sendiri, kita bilang Shanling M3X ini bisa dikategorikan cukup friendly. Dia hanya memiliki bobot 168 gram. Jadi bisa kalian bawa-bawa juga tanpa merasa terlalu berat atau mengganggu. Kalau kita bilang seperti DAP AK, itu bodinya aja ya, itu sudah sangat-sangat berat banget. Mungkin sekitar 300 gram ke atas mungkin. Ya pokoknya terasa lah beratnya, berbobot sekali. Kalau ini sih ringan sih. Overall untuk build quality dari Shanling menurut saya sangat baik dan tidak ada masalah sama sekali, dan kami berikan skor B+ untuk build quality. Selanjutnya kita bahas user experience dari Shanling M3X ini. Untuk user experience dari Shanling M3X ini menurut saya cukup oke. Dia menggunakan basis Android yang open source, jadi kalian bisa install macam-macam. Tapi sayang Androidnya ini agak sedikit jadul, yaitu 7.1. Untuk playernya sendiri, kalau kita lihat di sini ada logo Shanling, kalian pencet aja. Ini kita langsung masuk ke playernya. Jadi ada semacam player bawaan dari setiap iBasso, ada Mango playernya. Kalau ini juga ada, lalu AK juga langsung defaultnya itu playernya. Jadi musik playernya. Jadi memang karena DAP ini diperuntukkan untuk musik playing ya, jadi bukan yang aneh-aneh. Melihat video, melihat YouTube dan lain-lain tidak diperuntukkan untuk itu. Kalau kita lihat di sini ya cukup esensial lah, tidak terlalu membingungkan juga. Menurut saya cukup mudah. Ada old songs, folder album, artis, genre. Cukup umum banget untuk menu-menunya dan pastinya kalian akan langsung mudah mengerti. Kalau kita play akan seperti ini. Jadi menu-menunya ini sudah familiar banget. Kalau kalian biasa menggunakan DAP juga familiar. Kalau menggunakan musik player di handphone sekalipun, menggunakan Spotify, tentu ya butuh waktu sebentar aja untuk mempelajarinya. Dan tidak sulit untuk mempelajari mekanisme dari musik player DAP1 ini. Jadi itu. Untuk tampilan atasnya sendiri adalah seperti ini, ada WiFi, lalu ada Bluetooth, phone out, di sini line out, phone out. Kalian bisa pilih, lalu ada gain, low atau high gain, lalu ada audio setting. Di sini kalian bisa pilih dual atau single deck. Dual deck itu suaranya lebih refined dibandingkan single deck. Single deck suaranya lebih smoother tapi less refined dibandingkan dual deck. Jadi itu bisa jadi pertimbangan untuk mentuning suara yang bisa kalian lakukan. Lalu AirPlay, Android mode, dan Prime mode itu semacam kalian jadikan DAP1 ini hanya untuk musik player aja. Jadi tidak ada menu-menu di Androidnya. Tapi bisa kembali lagi kok, jadi gampang. Lalu ada storage, lalu screenshot dan screen off. Di sini ada musik yang playing. Lalu kalau kita ke audio setting, kita akan ke audio setting. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa pilihan yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk filternya di sini ada dua pilihan filter, yaitu linear dan apodizing yang bisa kalian pilih-pilih. Tidak banyak seperti iBasso DX160. DX160 kalau saya nggak salah mungkin ada 4 atau 5 filter mungkin ya. Tapi di sini cuma 2 aja filternya. Tapi kalian bisa memilih dual deck atau single deck, itu nggak dimiliki oleh iBasso DX160.
UI-nya sendiri menurut saya ini cukup responsif, tidak terkesan lag-lag juga. Ya cukup responsif, cukup enak aja. Tidak terkesan nge-lag ataupun nyantol ataupun sering hang, nggak. Walaupun dia menggunakan Android 7.1 RAM 2GB, menurut saya sudah cukup oke lah untuk musik playing dari playernya ini. Dan pada saat dipakaikan case akan seperti ini bentuknya. Jadi keren banget kan? DAP-nya jadi lebih lebih maco aja dengan warna biru seperti ini, biru jeans. Keren sih. So far oke banget untuk Shanling M3X ini. User experience dari Shanling M3X ini seperti rasanya kalian menggunakan HP Android lah. Jadi tidak ada masalah sama sekali dan kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Shanling M3X ini. Secara tonalitas atau secara suara, Shanling M3X ini memiliki arah suara yang netral, sedikit warm. Untuk bagian bass dari Shanling M3X ini, dia memiliki bass yang cepat dan juga full sounding. Tapi bukan bass yang punchy banget dan impactful banget. Dengan tekstur yang memang agak sedikit empuk untuk bassnya. Jadi kalau kalian yang suka bass yang memang kualitasnya oke, Shanling M3X ini salah satu DAP yang tidak banyak bumbu untuk bassnya. Dia memberikan porsi yang pas untuk bassnya yang kita bilang netral, empuk dari DAP1 ini. Untuk mid-nya sendiri posisinya pas, terkesan smooth dan ngalun. Ini merupakan salah satu mid yang bisa dikategorikan cukup open untuk DAP mid-end. Untuk bagian treble-nya, treble dari DAP1 ini bisa dikategorikan cukup aman. Treble-nya ini agak sedikit mundur dan kesan cering-ceringnya ini mungkin agak sedikit kurang ya. Jadi kalau kalian mempunyai in-ear monitor yang pedes-pedes, yang bright, di pair dengan DAP1 ini tentu saja akan sinergi dan bagus suaranya. Secara keseluruhan tonalitas dari M3X ini kami berikan skor B+ untuk tonalitasnya. Memang ada sedikit kolorasi dari DAP1 ini, tapi tetap tidak menghilangkan karakter dari in-ear monitor yang kalian punya tentu saja. Dan masih bisa digunakan untuk berbagai macam in-ear monitor. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari DAP1 ini. DAP1 ini adalah DAP yang kita bilang cukup netral, presentasi apa adanya, dengan sedikit kesan musikal. Itu hal yang baik kan? Timbernya bisa dikategorikan cukup oke, terasa neutral, tidak ada hal-hal atau ya terkesan metalik atau hal-hal yang aneh lah. Untuk black background-nya, ini salah satu yang menarik dari Shanling juga, black background-nya ini sangat baik untuk kelas mid-end. Mau high gain, mau low gain, mau dual deck, single deck, semuanya black background-nya bagus. Pekat banget. Untuk soundstage-nya ini bisa dikategorikan tidak terlalu lebar banget, tapi dia terkesan setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran seperti hall gitu. Jadi kesannya agak sedikit mundur dan dipresentasikan dengan baik beberapa layering dari DAP1 ini. Jadi ada kesan air-nya di antara layering-layering-nya. Untuk bagian detailnya sendiri, untuk bagian mikro detailnya menurut saya biasa aja, tidak terlalu spesial banget untuk DAP1 ini. Dan kami berikan skor B+ juga untuk teknikalitas dari DAP1 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari DAP1 ini. Cons yang pertama yaitu DAP1 ini masih menggunakan Android 7.1. Apakah itu DAP-nya nggak kejadulan ya? Maksudnya sudah terlalu ketinggalan zaman? Saya nggak tahu. Lalu cons yang kedua yaitu dia hanya menggunakan Bluetooth 4.2. Saya rasa untuk modul Bluetooth 5.0 saya rasa juga nggak mahal-mahal banget ya. Kenapa kalian pelit banget Shanling? Cons yang ketiga sama halnya pelit juga. Kenapa nggak ada case dalam paket penjualannya? Kenapa harus dijual terpisah atau diberikan terpisah dalam... Kalau kita PO kita bisa dapat case-nya, tapi kalau kita nggak PO kita harus beli terpisah. Itu hal yang konyol menurut saya. DAP kita bilang premium di harga jutaan, harusnya kalian berikan case gratis lah. At least silicone case lah. Pro-nya DAP1 ini memiliki sound quality yang bisa dikategorikan tidak menghilangkan karakter dari in-ear monitor yang kalian punya dan itu very good. Untuk value for money dari DAP1 ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Kesimpulan, M3X ini merupakan salah satu DAP yang bisa dikategorikan oke. Secara UI, secara konektivitas nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau soal suara itu masalah selera sih. Saya bilang ini adalah DAP yang bisa kalian gunakan untuk post game, tapi tidak untuk end game. Karena di atas Shanling M3X masih ada M6 Pro dan M7 yang akan keluar, ya masih banyak racun-racun bertebaran. Kalau kalian ada pertanyaan seputar M3X ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding ini pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!